mengetahui sifat-sifat Allah bagi setiap orang. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Terjemahannya daripada ini syair, setelah membaca bismillah, pengarang kitab, alhamdulillah, dan setelah membaca atau mengucap alhamdulillah dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dengan wajib mengetahui tentang 20 sifat. Mengetahui tentang 20 sifat wajib yang dimiliki Allah, itu hukumnya wajib. Maka ketahuilah dengan wajib. Nah, apa arti wajib di sini? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkannya. Seperti sembahyang. Sembahyang 5 waktu itu siapa nak ada sembahyang berdosa. Sandang ya, mati kena pukuli orangnya lagi. Nah itu sembahyang itu wajib. Yang mewajibkan sembahyang adalah Allah. Aqimus shalah, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dirikan sembahyang. Perintah Allah. Di mana bukti wajib bahwa Allah memerintahkan sembahyang? Di dalam Quran ada ancaman bagi orang yang tidak sembahyang. Nah itu tandanya wajib. Apabila ada ancaman kalau meninggalkan, maka perintah itu berhukum wajib. Apa ancamannya bagi orang yang tidak sembahyang? Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa maka kalian mampir di neraka saqar? Kami kadada yang sembahyangnya. Pengakuan orang yang sudah di dalam neraka saqar. Kenapa maka kalian di dalam neraka saqar? Kami tidak ada yang sembahyangnya waktu di dunia. Artinya apa? Siapa yang tidak sembahyang, dia bersiap-siap untuk masuk neraka saqar. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Makanya aqimus shalah, perintah Allah mendirikan sembahyang itu berhukum wajib. Kenapa maka berhukum wajib? Sedangkan di situ hanya perintah mendirikan sembahyang. Wajib itu hukumnya dari mana, guru? Dari ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Nah itu kalau kita bicara ilmu ushul fikih. Walaupun di dalam Al-Quran itu ada juga perintah, tapi bukan wajib. Perintah ada juga dalam Al-Quran, tapi tidak wajib. Misal dalam Quran, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu, makanlah. Nah, itu perintah. Makan itu ada wajib. Kalau makan itu wajib, bagi orang yang kada makan dosa. Perintah juga. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah. Nah di dalam Al-Quran, berarti dalam Quran tuh kalau ada kalimat memerintahkan, itu hukumnya muncul 2. Ada wajib, ada sunat. Bagaimana guru mengetahuinya? Apakah ini wajib, perintah dalam Quran, apakah sunat? Melihat ada nggak ancaman bagi meninggalkan perintah itu. Apabila ada ancaman bagi yang meninggalkan perintah itu, berarti perintah itu berhukum wajib. Apabila tidak ada ancaman meninggalkan perintah itu, hanya kelebihan-kelebihan mengerjakannya. Seperti sumu yauma Asyura, berpuasalah hari Asyura. Itu perintah dari Rasulullah. Wa khaliful yahuda, jangan sama dengan orang Yahudi. Sumu yauma Asyura, berpuasalah di hari Asyura. Wa khaliful yahuda, jangan sama dengan orang Yahudi berpuasa. Sumu qablahu, berpuasalah sebelum Asyura, berarti Tasu'a, hari Sabtu tadi. Au ba'dahu, atau setelah Asyura, yaitu besok. Andai kata tidak berpuasa hari Sabtu,
karena Asyura terjadi hari ini atau hari Ahad, maka puasa sehari saja hari Ahad menyamai puasanya orang Yahudi. Supaya berbeda kata Rasulullah, berpuasalah sebelumnya, berarti Tasu'a atau 9, atau berpuasalah setelah Asyura, berarti hari ke-11 dari bulan Muharram, yaitu besok. Jangan kata Rasulullah kada berpuasa sebelumnya atau setelahnya, berarti 2 hari. Nah, lalu bagaimana hukum ini? Sumu yauma Asyura, berpuasalah hari Asyura. Jangan stop di situ aja, sambungan hadisnya wa khaliful yahuda, jangan kalian sama dengan orang Yahudi. Artinya orang Yahudi berpuasa juga di hari Asyura. Sambungan itu hadis yaitu sumu qablahu, berpuasalah sebelumnya. Berarti Rasulullah menyuruh kawanilah puasa Asyura itu dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya belum berpuasa, seperti Sabtu nggak puasa, lalu hari ini puasa, berpuasalah lagi besok. Nah, ini penting. Kalau kita berpuasa sehari aja di hari Asyura, bukan haram tapi makruh, karena menyamai orang Yahudi. Puasa kan tidak haram Pak, kecuali puasa di hari raya. Nah, lihat. Apakah perintah puasa Asyura wajib? Enggak. Kenapa maka diperintahkan berpuasa? Karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura. Lalu supaya berbeda dengan orang Yahudi, berpuasa 2 hari sebelumnya atau setelahnya. Sunatnya di situ. Berarti kalau sehari aja berpuasa, hukumnya makruh. Nah, itu cara memahami hadis. Kalau orang bapak-bapak yang muliakan ibu-ibu, kadang mengerti ilmu memahami hadis, hanya membaca hadis saja, terjemahannya lagi, itu nanti bisa keliru pemahaman. Dikira perintah itu wajib, padahal sunat. Dikira perintah itu sunat, padahal wajib. Di situ resikonya orang yang membaca hadis tanpa menguasai ilmu cara memahami hadis. Ilmu cara memahami hadis ada namanya ilmu mustalahul hadis. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini hasan? Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini hasan li ghairihi? Apakah hadis ini hasan li dzatihi? Apakah hadis ini itu dhaif? Lalu ada pembantunya, pendukung hadis yang lain yang mirip dengan bunyi ini hadis, ada kemiripan, beda sedikit, ada jadi kita beda tekstual tapi sama tujuan itu, maka itu bisa meningkat dhaif, lemah menjadi hasan li ghairihi. Enggak sembarangan. Makanya Bapak Ibu, maaf menghadi-hadi. Kalau kada lengkap ilmu, udah usah berpandir kan, rusak kan agama nih. Nah itu kadang-kadang ulun ngomongnya di situ Bapak Ibu. Ibarat jadi dokter itu, jadi dokter. Orang jadi dokter spesialis itu hasil kuliah enggak? Kalau tetanggungan jadi dokter, jadi orang sungai ngalang-ngalang. Apa tuh bahasa orang kita nih apa? Apa tuh gurusan itu apa tuh? Ngalang-ngalang dia udah apa tuh? Ngambang kan apa? Tanggung. Ada usah ya berpanggil ilmu. Ulun bukan merasa, tapi yang rusak sekarang ini Pak Ibu yang kadang-kadang mengatakan puasa Asyura itu aja kada jelas hadis sahihnya. Hadis sahihnya kada jelas, mungkin lemah hadis itu dia lemah. Kalau ulun ketemu orang itu di mana Bapak tahunya ini status hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, dari mana? Ulun minta penjelasannya dulu. Pak, ngalih itu kritik tingkatan tinggi sudah tuh. Nah, minta maaf. Kan kadang-kadang orang puasa Asyura itu puasa orang Yahudi, bah kasihannya orang puasa. Ada Bapak Ibu di ngomongin seperti itu, orang puasa Asyura, sakanya sidin bebantal makan naik lagi sidin. Imbah makan menelpon ulun
Orang menelepon dulu baru anak makan. Lucu kalau menelepon ulun sekalinya, Guru Udin, benarkah hadis orang puasa Asyura itu Guru Udin sama puasa orang Yahudi? Jar ulun kalau sehari, puasa orang Yahudi sehari aja. Kalau 2 hari kada Bapak, itu ada hadis sambungannya. Sambungannya kan puasa Asyura itu Guru puasa orang Yahudi, maksudnya sehari aja puasa. Kalau dikawani sebelumnya Asyura 9 atau setelah Asyura 11, maka tidak menyamai orang Yahudi. Karena yang menyuruh berpuasa Rasulullah juga supaya berbeda dengan orang Yahudi, kata Rasulullah, berpuasa sebelum Asyura atau berpuasalah setelah Asyura. Oh, ulun guru dipadakan bubuhnya guru puasa ulun nih, puasa orang Yahudi. Pian hari ini puasa, tinggi guru semalam puasalah Sabtu. Tinggi guru ulun puasa juga guru hari ini pada hanya orang Yahudi guru ulun. Lalu guru kayak apa pian? Ulun guru makan pang sudah sapiring. Susah lagi pian. Batal sudah puasa sampean. Berarti kada jadi kalau ulun puasa orang Yahudi, sebenarnya kada puasa orang Yahudi lagi sudah pian. Karena pian puasa sebelumnya. Andai kata sebelumnya belum berpuasa, hari ini berpuasa, besok usahakan berpuasa. Enggak aja kada apa-apa yang sudah kanyang tuh baru. Ya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu, hati-hati kita. Nah, wajib Bapak Ibu mempelajari, mengetahui. Wajib ini, arti wajib di sini di dalam kalimat ini, maka ketahuilah dengan wajib. Nah, kalimat wajib di sini, pian kalau bisa pian catat di sampingnya itu mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Karena al-wajibu, definisi wajib, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Maka ketahuilah dengan wajib. Nah, di sini nih hati-hati. Mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Apa yang wajib? Mengetahui tentang 20 sifat. 20 sifat. Mengetahui tentang 20 sifat wajib yang dimiliki Allah. 20 sifat yang wajib, 20 sifat wajib, 20 sifat wajib itu ya wujud, tidak, bokor, muhalafah, qiyamul binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, qasar, kalam, sampai mutakalimun. Nah, itu namanya sifat yang wajib yang dimiliki Allah. Tidak boleh dimiliki yang lain. Berarti kalau wajib yang kedua, beda lagi definisinya. Ketahuilah dengan wajib. Nah, wajib di sini mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Apa yang wajib diketahui? Yaitu kan mengetahui. Nah, di sini. Berarti kalau tidak tahu Bapak Ibu perjalanan hidup ini dosa terus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayang kita nggak melihat pahala, sayang kita nggak melihat dosa, karena sifatnya abstrak, nggak kelihatan. Tapi kita bicara keyakinan Bapak Ibu. Makanya logika kita ini terbatas. Harus jangan sampai otak kita terikat dengan yang konkret-konkretnya aja, yang nyata-nyatanya aja. Kita harus beriman yang abstrak, yang nggak kelihatan. Nah, wajib di sini, wajib yang pertama tadi, mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Lalu kita Bapak Ibu mengerjakan berpahala itu. Ini hari malam ini kita pengajian. Ulun maaf tadi terlambat, kebetulan berbuka puasa juga. Nah, datang ulun ke sini, ulun menuntut ilmu. Pian datang ke masjid kita ini, sama-sama Bapak Ibu kita menuntut ilmu. Nah, perjalanan pian dari rumah, perjalanan ibadat, perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu yang dituntut, nah lagi, ilmu yang wajib dituntut, yaitu ilmu tauhid.
perjalanan pian ibadat yang pian tuntut pun ilmu yang bernilai wajib dan ibadat juga. Coba kita berpikir sambil kaina mati berpayu hanya melihat tuh pahalanya mun hendak berdahulu pian mati kayak kaina aja ulun yakinnya sudah. Ayo Bapak Ibu, ini kita ini kan nuntut ilmu nih, ilmu yang dituntut, ilmu yang wajib dipelajari. Artinya di dalam kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, dan tidak ada yang kekalnya, tidak ada orang hidup di dunia ini untuk kekal, gak ada. Orang hidup di dunia ini untuk ibadah. Berusaha, berikhtiar, bercari untuk urusan dunia itu hanya sampingan, bukan tujuan. Alah, Bro Udin. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini tujuannya untuk ibadat. Ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita mau urus dunia, itu sampingan aja itu, bukan tujuan. Tujuan kita hidup di dunia hendak beribadah. Urusan dunia sampingan, jangan kada mau urus dunia karena kita hidup di dunia. Tapi kita mengurus sampingan kita supaya bertahan hidup di dunia, bernilai ibadat kada urusan kita itu atau bernilai maksiat. Nah itu aja lagi. Kalau kita Bapak Ibu hidup ini selalu bernilai maksiat, lebih baik cepat mati. Bertumpuk kayaknya dosa. Muka itu caranya ulun bunuh diri ya guru banget juga matinya. Nah, maaf nang hadir. Mudahan ulun pian-pian kawa kita nah memakai. Makin kita hidup di dunia ini makin panjang umur kita. Mudahan makin berkah dan ridho Allah. Amin. Kayak apanya Pak Ibu hidup di dunia ini bakal karasan nah bahasa kitanya. Masalah apa aja pindah bakal karasan. Tetap baik nang karas mati, nang kalah mati. Tetap baik. Tetap aja tuh. Ini matian juga karena hidup di dunia bukan untuk kekal. Hidup di dunia untuk ibadah. Nah itu. Nah lalu dari kitab yang kita baca tadi, wajib mengetahui. Berarti kalau tidak tahu, mafhum mukhalafahnya, ini orang pesantren, ini ada guru Sarli di sini. Mafhum mukhalafahnya apa? Balikannya, wajib mengetahui tentang 20 sifat wajib yang dimiliki Allah. Nah ini Bapak Ibu ulun sambil memutar kata-kata supaya memahami tekstual dan definisi dari kata-kata. Karena setiap kata-kata itu ada definisi dan ada istilah. Walaupun yang dibaca ini Latinnya. Nah. Tapi Latinnya ini menentukan juga pemahaman. Walaupun bahasa Arabnya ada wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah mewajibin lillahi isyrina sifat. Wajib mengetahui. Berarti kalau tidak mengetahui dosa. Sebab kalau mengetahui berpahala. Kenapa maka muncul kalimat itu? Dalam tekstualnya ada guru. Karena mengetahui definisi wajib. Wajib mengetahui. Nah, wajib di situ mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Kemudian apa yang diketahui? Berarti kalau tidak tahu atau tidak tahu menahu atau masa bodoh, hanya banyak juga ibu orang hidup nih masa bodoh. Aku kada tahu urusan sembahyang nggak ada lah. Ada apa-apa karena kita ke akhirat juga. Kan kayak itu tuh. Kadang-kadang ada orang kayak itu Bapak Ibu. Sembahyang nggak ada kah terserah gue. Apa jawaban ulun? Ada apa-apa kita ke akhirat juga kan. Itu sebab kekerasan. Kadang-kadang baik kita dipadakannya jangan menghakimi orang lain guru terserah orang lain.
Ulun kita menyampaikan Pak sebagai guru ini menyampaikan guru yang kedua kan sok alim pian nih nah, salah kurang nyata lawan orang bahlul nih alim apa jawaban kita Pak hanya sekedar menyampaikan bukan memaksa orang menerima penyampaian kita tugas karena sudah diberi ya tugas lah oleh guru termasuk mungkin ya sudah seperti inilah ditakdirkan Allah jadi guru walaupun kita kada pantas tapi hanya menyampaikan ilmu guru apa kata kita sembahyang itu wajib Pak puasa itu wajib nuntut ilmu fikih itu wajib nuntut ilmu tasawuf wajib nuntut ilmu tauhid wajib apa jawaban beliau dosa gurita kalau kepolon kurang ini Pak sekedar menyampaikan kada pasti harus biar terima tugas menyampaikan seperti Rasulullah menyampaikan tapi kadang punya kemampuan Rasulullah itu menjadikan orang beriman urusan menerima itu rahasia Allah seperti Abu Lahab Abu Jahal adakah Rasulullah punya kemampuan menjadikan dia beriman tidak tugas hanya menyampaikan kalau beriman dia dapat taufik hidayah Allah kalau tidak beriman dia belum dapat taufik hidayah Allah ulama guru ustadz hanya menyampaikan, bukan memaksakan diri supaya penyampaian itu diterima. Kata siapa? Hanya sedih diam. Kalau usah banyak pandir guru we. Ulun tetap payung ke pandir, kada bisa juga lagi. Itu Pak gue. Namanya dakwah itu pasti ada pro, pasti ada kontra, pasti. Nah, wajib Bapak Ibu mengetahui. Artinya, apabila tidak tahu, berdosa. Apalagi tidak mau tahu, lebih parah. Atau masa bodoh, tidak bisa juga. Karena ini sudah aturan yang sudah Allah perintahkan. Apa mengetahui itu wajib? Tentang 20 sifat wajib. 20 sifat wajib, maksudnya 20 sifat wajib yang dimiliki Allah. 20 sifat wajib yang dimiliki Allah apa? Ya wujud kita membawa mukhalafah. Apa 20 sifat wajib? Maksud wajib di situ. Nah, wajib yang kedua, wajib yang dimiliki Allah, ma yatasawwaru fil aqli adamu. Itu definisi wajib yang kedua. Ramai kalau nih, muka ini guru sarni, namanya orang pesantren pian-pian nih. Nah, wajib yang pertama mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Definisi wajib yang pertama mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Definisi wajib yang kedua sifat wajib yang dimiliki Allah. Apa definisi wajib yang dimiliki Allah? Kalimat wajib itu apa itu? Kata-kata wajib itu mala yatasawwaru fil aqli adamu. Akal tidak menerima kalau Allah tidak bersifat 20 sifat itu. Nah, akal menolak kalau Allah tidak bersifat wujud, kalau Allah tidak bersifat hidam, kalau Allah tidak bersifat baqo, kalau Allah tidak bersifat mukhalafah sampai mutakalimun. Akal menolak, tidak menerima kalau Allah tidak memiliki sifat 20 itu. Kita ambil contoh supaya kita cepat paham Bapak Ibu. Pian tahulah dan melihatkah Allah Ta'ala itu ada melihat. Kenapa maka pian yakin Allah Ta'ala ada? Kan Allah bersifat wujud, arti wujud ada. Wajib Allah Ta'ala bersifat wujud. Wajib kita belajar tentang sifat Allah yaitu wujud. Nah, yuk. Wajib kita mempelajari sifat Allah yaitu yang pertama wujud. Wajib wujud itu dimiliki Allah. Nah, beda. Wajib kita mempelajari sifat Allah yang nomor satu namanya wujud.
Berarti kalau kita tidak mempelajari sifat yang dimiliki yang wajib bagi Allah, dosa. Minta maaf, dosa. Orang kadang minta maaf, ketakutan kada. Kalimat dosanya itu yang perlu garis bawahi. Berarti kalau orang ini di dalam hidup di dunia ini kada pernah belajar ilmu tauhid, makin panjang umur Bapak Ibu makin berdosa. Kayak Pak Guru nuntut ilmu punya wajib. Ilmu apa dulu yang dituntut? Ilmu fikih tauhid tasawuf. Kalau bisa nah hadir sibukkanlah waktu pian, mumpung pian sehat, mumpung pian kau datang, mumpung pian kau berjalan, mumpung pian kau berkendaraan, mumpung pian kau nyetir mobil, menghabiskan waktu selama sehat fikih tauhid tasawuf. Kenapa? Ulun sudah merasakan guru sarmian, guru-guru fikih kita tauhid tasawuf kita sudah langka. Mungkin masa guru sarmian sekolah di Darussalam, kita sama-sama sekolah di Darussalam, masih banyak guru mengajari kita fikih tauhid tasawuf. Sekarang mengalami kelangkaan. Ulun merasa, dulu ulun sering konsultasi sama guru ulun, guru hatim urusan masalah fikih. Guru hatim sudah meninggal dunia. Dulu ulun sering berkonsultasi sama guru ulun tentang aliran yang menyimpang sama guru ulun, guru Syukri. Guru Syukri tuh benar sudah sedih. Allah. Muka ada tanyaring kita berpandir hanya sedih dengan Bapak Ibu. Dulu ulun ada kebingungan masalah tauhid waktu belajar kitab Dasuki, lari ulun ke guru Makmun Gang Berintik belakang Kodim Martapura itu. Guru Makmun sudah berpulang ke rahmatullah. Habis sudah. Lalu ulun menemui guru ulun diantaranya guru Rifani, ketemu waktu guru Hatim meninggal dunia. Guru ulun juga guru Rifani itu yang sekarang ini pirang. Mutalahi aja dinai lagi kitab nang ada mutalahi bahasa kita baca aja lagi ikam berguru aja hari sudah, apalagi dasarnya sudah cukup aja, tinggal di mutalahi aja lagi. Nah, namun apa-apa guru yang ulun minta pendapat walafiat, oh bah. Nah, kayak sidin kayak itu sama aja dinai pada mutalahi kitabnya juga berkat bahari belajar ada pondasi lah filter. Coba dangkal pondasi sulit Bapak Ibu. Kata guru Sabdudin, adiknya guru Wildan, imam sekumpul Raudhah. Ulun waktu itu ketemu di pencucian mobil di masih wilayah Martapura lah, kalau terus kan batas kota. Hampir-hampir di Martapura ini wayah ini kita mengalami kelangkaan ulama ahli fikih tauhid tasawuf di sini. Hampir-hampir bin kadedean lagi. Kalau guru hatim mengupas fikih, muncul usul fikihnya, muncul ilmu usul fikihnya tuh muncul. Kalau guru Ramli Bahari terkenal di Martapura ahli tauhid, muncul mengupas ilmu tauhid, ilmu mantiknya. Nah, kalau guru sekumpul mengupas ilmu fikih tauhid tasawuf, muncul semua bidang ilmunya. Ilmu pendukung itu ada Bapak Ibu. Ibarat pian belajar matematika, pasti terkait dengan kalian, tambahan, jumlahan, pengurangan itu pasti. Namanya aja matematika. Aku kan hendak belajar matematika perkalian, kurangan, aku nang tambahan dia ada mau matematika itu pasti ada itu. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, lihat Bapak Ibu. Pasti. Nah, setelah Pak Ibu ulun sulit mencari guru-guru ulun tuh Pak Ibu sudah hampir langka. Teringat ulun pesan guru-guru. Sekarang nih merasakan Bapak Ibu sudah nah, guru sarni merasakan sudah. Kita nih kaina jadi sidin guru mengajarkan fikih tauhid tasawuf langka. Nang banyak guru penceramah.
Pian kalau mencari penceramah banyak kayak kada kurang-kurang. Ini kada meremehkan desa bujur kasirul khutabah qalilul ulama. Sedikit kaina tuan gurunya banyak penceramahnya. Nah, bedanya penceramah guru dengan ulama beda. Kalau ulama itu Pak Ibu referensinya yang diperhatikan bukan kata-katanya. Banyak ulun besi guru-guru hebat-hebat pemaham kitab berceramah kada bisa. Aku aja sidin kada bisa berceramah. Aku kada bisa berceramah aja sidin. Banyak guru ulun hebat-hebat, ilmunya dalam. Guru sanilah fikihnya hebat, tauhidnya hebat, tasawufnya hebat, tafsirnya hebat, Qur'annya hafal, ribuan hadis hafal, disuruh berceramah, aku kada bisa di sini. Mau kamu nyuruh aku berceramah, aku baca kitab aja lah di sini. Itu guru yang ceramah, itu pengajian, ayo hajin cari guru lainnya. Karena orang berceramah itu kan asal kebiasaan menyusun kata-kata aja. Kalau membaca kitab Bapak Ibu bukan kebiasaan menyusun kata-kata, pemahaman tergantung cara memahami tekstualnya itu. Nah, makanya tadi wajib yang pertama definisinya beda dengan wajib yang kedua. Ini namanya Bapak Ibu pengajian. Pengajian. Guru ulun dulu, guru lah kami undang ke kampung. Acara apa aja sih Din? Berceramah Isra Mi'raj guru wae. Aku kada bisa izin ceramah. Guru Sukri ngomong, aku kada bisa ceramah. Padahal alim pengarang kitab lagi. Ujar murid sidin lah. Tasarah pian je guru wae, kami hendak pian. Kami hendak pian hadir ke kampung kami. Acara di kampung kami Isra Mi'raj. Aku di sini kada bisa berceramah. Itu aja. Tasarah pian aja, nang penting kami mengharap pian datang, kami jemput pian. Nah, lalu guru saranya, ini fakta. Din, kawannya aku. Sakanya sini membawa kitab Kisatul Isra wal Mi'raj. Membaca kitab aja pian. Nah, peringatan Isra Mi'raj di kampung tuh. Banyak orang tak kumpulan datangan. Engge, lalu dipersilahkan kepada Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syukri Unus untuk menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj. Al-Fatihah, baca kitab aja sih, baca kitab aja sih, tuntung menerangkan baca kitab Al-Fatihah. Berdoa aja, selesai, sudah ya sih. Nah, siapa? Ayo yang hadir. Nah, itu bang sini pada alim luar biasa. Aku di sini gak bisa ceramah, aku baca kitab ya. Nah, ulama yang seperti itu langka. Kita ini kekurangan orang alim. Dan maaf, kalau kebanyakan pengikut, rata-rata wah ini banyak penceramah yang menghadiri. Kalau membaca kitab, kada tapi banyak. Kenapa guru? Iya, apalah ada rami aja. Ada dalam kitab ini, dalam kitab bab rami. Ada bab rami itu ada Bapak. Nah, kayaknya kalau tuan guru yang alim-alim mengerti kitab ini kadedaan lagi, kita akan kelangkaan. Tanyai aja hukum, sidin kau menjawab. Tanyai aja faraid, kau menjawab. Tanyai aja fikih, bisa menjawab. Tanyai aja tauhid, bisa menjawab. Tanyai aja tasawuf, bisa menjawab. Karena beliau menguasai kitab. Coba penceramah, julung ini aja kitab. Aku di tepi kitab nopang ini aja. Nah, ini nang jar ulun tuh memahami kata-kata di sini. Nah, Bapak Ibu, wajib Allah Ta'ala tadi bersifat wujud. Wajib pertama, wajib kita mempelajari sifat Allah yang wajib dimiliki Allah, 20 sifat yaitu wujud. Wajib kita mengetahui yang wajib bagi Allah. Nah, beda kalau kada terulang kata-kata lah guru. Bukan terulang kata-kata.
Itu menjelaskan kata-kata. Wajib kita mengetahui. Nah, berarti kalau kada tahu, kada mengetahui berdosa. Apa yang wajib kita ketahui, lalu kita berusaha mengetahui, berpahala terus. Apa yang wajib kita ketahui? Yang wajib dimiliki oleh Allah. Wajib yang dimiliki Allah artinya apa? Akal kita tidak menerima kalau Allah tidak bersifat wujud. Itu wajib, definisi yang kedua. Berarti ini yang penting, ada orang pintar Pak Ibu. Allah, di mana dalil adanya Allah, sedangkan kita tidak melihat Allah. Tidak ada dalam Al-Quran bahwa Allah ada. Wah, ya Allah, ada tuh kata-katanya tuh. Tidak ada di dalam Al-Quran dalil yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada. Ayo, mana ayatnya? Kalau kurang tuh tatamu ulun, Al-Quran itu sudah membuktikan adanya Allah, karena Quran itu dari Allah. Ayo, yuk Bapak Ibu, Quran tuh firmannya Allah, bukan buatannya Rasulullah. Orang yang ngomong nih profesor lagi, tidak menyebutkan orangnya, cari seorang pihak. Ayo, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Sedangkan Allah bersifat wujud, arti wujud artinya ada. Otak ulun tidak menerima kalau Allah dikatakan tidak ada, karena Allah bersifat wujud. Wujud itu wajib bagi Allah. Akal ulun menolak kalau dikatakan Allah Ta'ala tidak ada. Kalau mencari dari dalam Al-Quran menunjukkan Allah Ta'ala itu ada, nggak perlu, karena paling-paling orang yang hafal Quran yang tahu ayatnya. Kalau orang nggak hafal Quran gimana? Apa jawaban ulun? Quran itu sudah menunjukkan adanya Allah, karena Quran itu firman Allah. Ya Pak. Nah, ini yang kita takutkan ke Pak Ewa. Kalau itu diterima oleh orang awam, kata-kata Bapak Profesor itu tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun mengatakan bahwa Allah ada. Pas, anti Tuhan ya. Berarti Tuhan ini kada ada. Nah ya. Lalu muncul kena teori backpack. Ini alam terjadi secara proses alamiah. Nah, berbahaya. Nah, ikam-ikam ini pintarai, pelihara hafalanmu. Quran itu sudah membuktikan adanya Allah. Yang melihat Allah di dunia hanya satu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti adanya Allah, adanya alam semesta. Bukti adanya Allah, Allah mengatur peredaran langit. Apa peredaran matahari maksudnya? Bulan dan matahari. Kalau kita secara ilmu fisika, bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Secara ilmu fisika, orang gak diingat lagi. Tapi itu karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, itu bukti Allah Ta'ala ada. Kalau Bapak Ibu dikatakan Allah Ta'ala tidak ada, kita bernapas, siapa yang mengatur? Nah, inilah bahayanya kata-kata itu. Kalau orang kada pernah belajar ilmu tauhid, lalu mendengar kata-kata itu, mungkin mudah terpengaruh. Tapi kalau pian ada filter, ada pernah belajar ilmu tauhid, ilmu pian itu Bapak Ibu akan memberikan sinyal perlawanan. Masa iya? Kayak itulah kata-katanya. Nah, ilmu itu memfilter Pak Ibu. Nah, inilah kita berkat, mau kita nuntut ilmu, ulun pun nuntut ilmu juga. Di hati ini sedikit pun kada ada merasa Pak Ibu melajari pian.
tapi hanya menyampaikan ilmu paguruan lawan pian. Supaya di hati ulun tetap hati ulun menuntut ilmu juga. Jakanya kada pian bisa ulun kada tasampaikan ilmu paguruan. Berkat pian jadi kawa menyampaikan ini. Muka itu caranya guru ini kada ikhlas pulang tuh lain lagi masalahnya. Ikhlas tuh beandakan aja sudah. Artinya ulun mengambil berkat pian-pian. Nah ini baik buat. Jakanya kada pian-pian bisa kada tak sampaikan berusaha keterangan kakaknya. Nah itu Bapak Ibu hati-hatinya bahwa otak kita menolak kalau Allah Ta'ala dikatakan tidak ada. Makanya wajib Allah Ta'ala memiliki sifat yang disebut wujud. Nah, baru sebiji itu Bapak Ibu. Kada mau selama hidup dia mempelajari wujud kita mbakamu kalau kada mau masa bodoh. Perjalanan hidup seseorang ini selalu ditumpuki dengan dosa tanpa dia sadari. Dan tidak ada Bapak Ibu cara mengenal Allah kecuali melewati belajar ilmu tauhid. Tidak ada lagi jalan supaya kita kenal Allah kecuali jalannya hanya satu, membuka diri hati waktu untuk mau menuntut ilmu tauhid. Nah, tidak ada jalan lain lagi. Jalannya untuk mengenal Allah lewat belajar ilmu tauhid yang disebut ilmu sifat 20. Syarah penjelasannya lagi. Kita wajib, kata wajib maksudnya, kata wajib dalam ungkapan wujubul ma'rifah. Nah, itu ada kan dalam syair tuh, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishri nasifa. Kan ada kata-kata tuh, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah wa ba'du fa mutaf'ilun. Nah, lambi wujud mutaf lambi wujud mustaf lambi wujud musta'ilun bil ma'rifah mustaf'il. Nah itu ini ngarannya nih bahar wafir, bahar rajas nih, mustaf'ilun. Nah lain kurang tuh itu ilmu arab. Aduh sampian berurut aja menyandang. Nah apa kata wajib dalam ungkapan wujubul ma'rifah? Ada kalau tuh dalam bahasa Arabnya tuh yang disebutkan dalam nazam di atas, syair di atas berarti wajib ain. Apa wajib ain? Maksud wajib ain itu tulisi bisa di samping fardu ain. Kalau bingung kayaknya karena wajib lawan fardu itu sinonim kata. Saking banyaknya di dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu kosakata. Nya ada sinonim, ada antonim kan. Wajib ain, napa pulang di kurusannya wajib ain. Padahal kan kita beri guru dini belajar fardu ain. Kitanya jangan kurang kosakata. Wajib ain itu maksudnya apa? Fardu ain. Apa arti wajib ain atau fardu ain? Artinya bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa dan ancaman siksa. Nah, ya kalau nah beda dengan fardu kifayah Bapak Ibu. Ini wajib ain kan dengan wajib kifayah atau fardu ain dengan fardu kifayah beda. Kalau wajib ain per orang wajib mempelajarinya. Kalau wajib kifayah asal ada di kampung tuh saiko menguasai ada berdosa lagi sekampungan. Seperti memandi orang meninggal di kampung kita nih bisa. Dia saiko cukup baik ada bapak atau berdua. Unsa kampungan pang guru bisa memandi orang meninggal, mantap lagi. Saikongnya di kampung tuh ada yang bisa memandi orang meninggal. Sudah gugur dosa orang sekampungan karena memandi orang meninggal itu wajib fardu kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu asal ada satu orang yang
menguasai. Nah itu tuh. Kalau wajib ain, per orang wajib mempelajari dan menguasai. Nah, sedangkan di kitab kita ini wajib ain, berarti per orang wajib mempelajari. Apabila kita kadang mau mempelajari ilmu tauhid ini, cukup yang lain aja, kita berdosa. Nah, berat juga kalau Bapak Ibu. Maka kalimat di sini disiksa. Dan orang sekarang ini kan tapi mau memahami ini Pak Ibu. Itulah zaman sekarang ini, zaman orang banyak berpaham logika terus. Lihat aja anak-anak kita tuh kadang-kadang sampai keluarga kita tuh lah. Bahwa dia pengajian agama, lain aja menghadang Tuhan. Nah, menghadang Tuhan aja. Julun kalau ikam sampai tua kalau kada. Tapi jadi situ banyak orang tua kah, orang anom kah, tetap belajar. Ada datang belajar tuh menunggu Tuhan. Orang belajar tuh anom adalah Bapak Ibu. Lain orang sekolah, lain pulang. Mun pengajian kada memandang umur. Kalau sekolah mungkin bisa. Nah, tapi ada penggurusannya. Ulun melihat orang sekolah di Yerusalem di binian Tuhan orangnya sekalinya. Nah, tahu sekalinya inggih artinya si Dini luar biasa semangat untuk ilmunya, ulun hargai. Pernah di daerah si Din dijemput di para pangkalan ojek situ di muka. Ulun pulang dari mana dulu tuh? Daerah Liang Nganggang. Lalu imbah zuhur melewati, orang ini melihat ulun tua orangnya. Ulun buka kaca, pian kemana bu? Hendak sekolah ke Darussalam. Aku Rudin nih. Nah, masuk pian, ulun antar. Di belakang pun sini gak ada apa-apa juga. Pakaian Darussalam, tapi sininya orang tua. Tuhan sidin. Aku guru sudah lapang pikiran. Coco akan sudah ada lagi ganalan sudah, anak ganal, coco ganalan sudah, awak nih guru dinai berdiam asaringkot baik aku mau mengaji, aku diterima sekolah di Darussalam, mantap pian gue. Kada salah umur sini tuh 60-an, ada 20 ada. Haji Nur Rahman langsung takajud 60-an gurusannya, langsung ulun bawa ke depan Darussalam langsung pakai mobil. No, pian sampai di sini atau ke dalam lagi sampai di sini aja guru cukup baik. Keluar sidin pada mobil cangongan buan santriwati, yang penting ulun bejohe lagi. Bu, pian kada usah berkisah gen lawan bubuan na santri nih. Aku tadi dibawa guru Udin. Kenapa? Karena heboh Darussalam. Itu hebat Darussalam nih Pak Ibu. Kada memandang umur. Itu gurusannya tahun-tahun sebelumnya, tahun tadi kada awal lagi. Paksa dibatasi, kebanyakan orangnya sekolahannya kada sanggup menampung. Nah lalu ada cabangnya di Dewa Cempaka. Nah itu bukti Darussalam kada memandang umur, tetap diterima. Ujar ayah guru syukur bahari orang mengaji hendak sekolah, masa kita tolak? Selama tempatnya ada, terima terus. Dan Darussalam itu rata-rata sekolahnya naik terus. Mau kada naik dasar kada pernah sekolah. Itu Darussalam naik terus. Nah itu hebatnya naik. Asal rajin di sekolah naik. Jadi ulun kenapa guru maka dinaikkan? Padahal ini nilainya lapah menggaduh di sini. Lulus apa di situ? Bujur juga. Bagus kada?
Bagus. Yang pentingnya sudah mengaji. Kayak Pak Guru Sarne, antik-antik. Kalau guru dari salam tuh orangnya nah, antik-antik tuh nah. Mantap. Tarima terus selama ada tempatnya. Naikkan terus. Napanya maka dinaikkan supaya inya berpindah pulang. Aku di kelas ini aku asal di sini nyamannya sih. Dapatnya sini lulus ya sudah. Bagus. Ayo kita yang hadir. Berarti disiksa kalau kadang mau mempelajarinya. Terus, sedangkan kata wajib dalam ungkapan min wajibin lillahi itu berarti pasti dimiliki Allah. Berarti pasti dimiliki Allah, wajib maksudnya wajib bagi Allah. Maka itu pasti dimiliki Allah. Seperti wujud itu milik Allah, jangan milik kita. Kidam itu milik Allah, bukan milik kita. Bokok itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, itu nanti Pak Ibu pengaruhnya. Berarti wujud itu artinya ada. Ada itu milik Allah. Selain Allah diadakan Allah. Berarti kita adanya bukan asli. Nah, berarti kita sehat diadakan Allah, umur dititipi Allah, rezeki diadakan Allah, dan seterusnya. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Maksud nazam tersebut adalah wallahu a'lam. Nah, kalau sudah bisa cukup sampai di sini. Mudahan untuk setengah bulan ke depan kita diberi Allah lagi kesehatan, panjang umur, bisa kita menuntut ilmu lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma rizqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu